Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan umur panjang kepada kita. Masih memberikan nikmat sehat, masih memberikan nikmat iman dan nikmat Islam, serta masih memberikan kesempatan nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat hadir pada majelis ilmu, yaitu majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya Allah kita akan bersama belajar membaca, mendengarkan terjemahnya, juga mendengarkan tafsirnya pada surat Al-Imran ayat 30 sampai dengan ayat 36 halaman 54. Insya Allah kita mengikuti dengan baik, dengan tertib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada umur kita, memberikan keberkahan kepada keluarga kita, mendengarkan keberkahan, menjadikan keberkahan pada anak cucu kita. Allahumma amin. Insya Allah kita laksanakan pengajian pagi ini dengan perhatian yang khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa sihabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para rawuh, Bapak Ibu sekalian, sepuh bini sepuh, jamaah sholat subuh di Masjid Al-Aziz yang dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala, amin ya. Bersyukur kehadiratnya Allah masih mempertemukan kita bisa bermuajahah, bertatap wajah, bertemu di masjid, bertemu di majelis ilmu agama. Semoga kita selalu mendapatkan berkah dan syafaat dari yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkahnya kita mempelajari Al-Quran, berkahnya kita mempelajari ilmu-ilmu agama yang dibawa oleh yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kita masih di bulan Rajab. Semoga bulan Rajab ini menjadikan asbab berkahnya panjang umur kita disampaikan ketemu lagi dengan bulan Ramadan, amin ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pada ayat 30 halaman 54 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Pada kalimat kullu nafsim, nah ini mendengung, tanwin bertemu dengan mim di kalimat yang berbeda,
namanya idgham bighunna. Begitu juga kalimat min khairim nah, ini juga mendengung idgham bighunna. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairim muhdara. وما عملت من سوء تود لو أن بينها di sini ada bacaan gunnah ya, tawaddu law anna. Nah, kemudian min namanya ikhfa. Kemudian su adalah mat wajib muttasil. Nah, karena ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Wa yuhadzirkumullahu nafsah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Di sini ada bacaan iklab ya. Ada tanwin berjumpa dengan ba. Ra'ufum. Nah, ini namanya iklab. Yang paling mudah bacanya bibirnya dirapatkan. Nah, ada juga ulama yang bolehkan. Wallahu ra'ufum bil ibad. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Di sini kalau kita mau menunaikan tajwidnya wa yaghfir, nah roknya dibaca tipis ya, atau dalam bahasa Arabnya itu tarkik ya. Nah, karena rok mati atau rok sukun sebelumnya harokat kasroh. Nah, ini sebagian ulama itu memberikan cara membaca, yaitu bibirnya dibuat senyum wa yaghfir gitu, kayak senyum ya. Wa yaghfir gitu. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul
in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Pada kalimat fa'in, ini namanya ikhfa hakiki. Ini cara mengucapkannya. Ini jangan lesannya ditempelkan pada makhrajnya ta. Nah, itu namanya nanti idhar yang didengungkan. Gitu. Tapi lesannya direnggangkan, persiapan menuju makhrajnya ta. Fa'in bukan fa'in. Nah gitu, beda ya. Fa'in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. Jangan lupa pada kalimat wa ala ib. Nah, ini namanya qalah ya. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. Wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Roknya tasdid, yaknya juga tasdid. Jadi cara bacanya dzurri, makanya ya. Dzurriyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني. Di sini ada contoh qalqalah juga. Batok. Nah, tok ya. Qadbu jaddin. Nah, itu hurufnya qalqalah itu 5 itu. Qaf, ta, ba, jim dan dal ya. Kita contohkan lagi. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني.
antas sami'ul alim. Jangan lupa sinnya bertasydid. Antas, ngaten nggih. Innaka antas sami'ul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ini pengucapan tak yang disukun wada'at. Nah, ada mendesusnya itu. Wada'at. Nah, mengatakan nggih. Qalat. Mengatakan nggih. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Wallahu a'lamu bima wada'at. Wa laysa adh-dhakaru kal untha. Wa inni sammaituha Maryam. Ini mimnya tasydid dan nunnya tasydid, namanya gunnah. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'izuha. Wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Wa kaffalaha Zakaria. Ini jangan lupa fa-nya bertasydid. Wa kaffa. Kata nggih. Wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala عليها زكريا المحراب. زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك
هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب Di sini ada shin dua, yang satu bertitik tiga, yasha, ini baca tebal, kemudian hisab, ini tipis ya. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin hadirat, semoga setiap satu huruf yang kita baca Allah memberikan pahala 10 hasanah, 10 kebaikan. Amin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirkumullahu nafsahu wallahu raufum bil ibad. Ayat 30 surah Ali Imran, yang artinya ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebaikan yang telah dia kerjakan, dihadapkan kepadanya, begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu, dan Allah memperingatkan kalian agar akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Jadi hadirin sekalian, ketika sudah di hari kiamat kelak, hari kiamat ini kan namanya hari pembalasan. Yang baik dibalas dengan surga, dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Yang berbuat buruk, berbuat tidak benar, naudzubillah min dzalik, Allah akan balas dengan neraka dan juga dengan siksaan-siksaannya. Maka ketika setiap jiwa diberikan balasan oleh Allah, itu mereka itu berharap supaya ada waktu, ada kesempatan. Yang berbuat baik ada kesempatan supaya menambahkan kebaikannya. Sebaliknya yang berbuat buruk berharap kepada Allah supaya ada kesempatan untuk bertaubat, untuk memperbaiki, untuk membenahi amalan-amalannya kembali. Tapi kalau sudah di negeri akhirat, kalau sudah meninggal dunia juga sudah tidak ada kesempatan, gitu. Maka disinilah mumpung haji mumpung ya, mumpung masih sehat, mumpung masih hidup, mumpung masih bisa jalan, mumpung masih bisa mendengar, melihat, semuanya kita gunakan semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah ya. Makanya kalau masih ada kesempatan tobat, masih ada kesempatan hidup, nah ini masih ada ya. Kasih sayang Allah, hidayah Allah itu masih ada. Kita masih bisa menggapainya, masih bisa mendapatkannya.
Maka dikatakan orang di dunia ini ibarat orang yang mau masuk ke dalam goa. Sudah diberitahu, nah, goa di situ tuh pokoknya setiap kerikil, setiap batu itu adalah emas, intan, perak. Nah, di sini manusia terbagi menjadi 3. Ada yang dia ini nggak percaya sama sekali. Terus masa gunung gitu aja kok? Katanya di dalamnya ada emas, intan, perak. Nah, akhirnya dia masuk dalam gunung itu nggak mau ngambil apa-apa. Ada orang yang ogah-ogahan, aku ambil kerikil yang kecil-kecil aja. Ada orang itu yang percaya, ya. Pokoknya gunung itu di dalamnya ada goa, isinya batu yang kecil, yang besar, semuanya itu adalah barang-barang berharga. Maka Masya Allah, dia dapat kerikil diambil, dapat batu yang agak gede diambil, yang lebih besar lagi diambil. Lah begitu sampai ujung gunung sana, ya, tembus di itu goanya itu di pintu yang berikutnya sana, ladalah. Begitu sudah tembus, pintunya langsung ditutup itu. Nah, yang ngambil batu kecil, batu besar itu pun menyesal. Nah, kenapa kok saya bawanya hanya 3 karung aja ini? Apalagi yang ogah-ogahan, yang diambil hanya kerikil-kerikilnya saja. Nah, lebih menyesal lagi. Yang lebih parah penyesalannya lagi siapa? Yang tidak percaya. Yang sudah diberitahu, kamu masuk gunung itu isinya adalah barang-barang berharga semua. Kerikilnya, batunya, semuanya itu barang berharga. Dia nggak mau ngambil sama sekali, nggak percaya dia. Nah, inilah kurang lebihnya gambaran, ya, tamsilan orang ketika hidup di dunia. Diberitahu oleh Al-Quran, subuh kamu itu loh 2 rakaat berjamaah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu 2 rakaat qobliyah subuh itu. Apalagi subuh kamu yang fardu kamu kerjakan dengan berjamaah lebih baik daripada sholat tahajud, sholat malam semalam penuh. Nah, yang percaya ngamalkan qobliyah subuh, ngamalkan sholat subuhnya berjamaah, di akhirat nanti pun masih menyesal, kok masih kurang ya rasanya itu. Apalagi yang enggak, yang ogah-ogahan gitu. Nah, apalagi yang tidak melaksanakan sama sekali, nanti di akhirat lebih menyesal lagi gitu. Di dalam hadis baginda Nabi memberikan arahan, memberikan tausiah, kalau kamu kerjakan 6 rakaat setelah maghrib, nah, sholat awabin itu, kamu tidak berbicara duniawi antara sholat maghrib dengan sholat awabin tersebut, kamu itu hakikatnya membangun istana di surga. Nah, wah, yang sudah percaya, iman, ya, betul-betul yakin dengan hadisnya baginda Nabi, ngamalkan setiap malam habis maghrib sholat 6 rakaat. Ketika sudah di akhirat itu pun masih merasa kurang. Lah kok ternyata istana aku masih kurang toh. Nah, saya perlu buat istananya lebih banyak lagi. Aku pinjamkan kepada saudariku, saudariku, keponakanku, cucuku. Masih kurang ternyata itu. Lah apalagi yang hanya 2 rakaat, apalagi yang tidak mengerjakan sama sekali. Ya, itulah kurang lebihnya gambarannya begitu. Tapi kalau sudah di negeri akhirat, sudah meninggal dunia, nah ini tidak bisa kembali lagi. Bahkan dikatakan saking menyesalnya orang yang tidak buat amal kebaikan ketika sudah almarhum, sudah meninggal, nangis kepada Allah, saking bangetnya dia nangis, keluar itu bukan air mata lagi, keluar darah. Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Itu nggak akan kembali lagi, minta kembali. Ya Allah, sekarang ternyata aku sudah melihat benar, sudah memandang, sudah mendengar. Ternyata seperti ini keadaan di negeri akhirat. Kembalikan aku ke dunia ya Allah untuk amal lagi. Nggak bisa. Bahkan katanya kalau orang itu sudah wataknya ndablek, ya, nggak mau amal, nggak mau berbuat kebaikan, di negeri akhirat sudah melihat bagaimana balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seandainya dia dikembalikan lagi ke dunia, dableknya itu akan kembali lagi juga. Nggak mau ngamal juga dia. Nah, maka di sini kita minta perlindungan kepada Allah. Kemudian ayat yang berikutnya, hadirin, nomor 31. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan, memberikan nasihat kepada kita supaya di negeri akhirat kelak, di hari yang setelah kematian kelak, kita tidak digolongkan orang-orang yang rugi. Apa pedomannya? Apa amalannya? Amalannya adalah mengikuti ajaran, mengikuti sunnah, mengikuti akhlak, mengikuti syariat yang diajarkan, yang dibawa oleh yang mulia Nabi Muhammad SAW. Contohnya, ya, orang yang mengikuti Nabi sebelum tidur istiqomah baca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalau orang baca ayat ini, surat ini, nanti di akhirat kelak, di hari kuburannya, surat yang ia hari-hari baca akan dirupakan seorang malaikat nemani dia, ngeyem-ngeyem dia sampai hari kiamat. Allah. Orang yang mengamalkan akhlaknya Nabi, menuju masjid, sholat jamaah, satu langkah yang ia langkahkan akan menghapuskan satu dosa. Satu langkah yang ia langkahkan berikutnya akan mengangkat derajatnya di sisi Allah. Salah satu sunnahnya Nabi, ya, bagaimana kalau orang itu diberikan rizki oleh Allah, pagi hari tidak lupa bersedekah 1000, 2000. Malaikat setiap pagi diutus oleh Allah berdoa, Allahumma a'ti mufiqan khalafa. Nah, doanya malaikat yang akan ditolak oleh Allah. Ya Allah, Engkau berikan orang yang infak di pagi hari ini khalafa, Engkau berikan gantinya rizki dia yang lebih banyak lagi. Wa mumsikal talafa, orang yang bakhil nggak mau infak, berikanlah di dalam hartanya talafan, kerusakan, kemusnahan. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka disinilah hadirin, di dalam sunnah Nabi itu ada kebahagiaan, ada kesuksesan. Nah, contohnya bahagia, masuk rumah mengucapkan salam, akhirnya demit-demit jin-jin yang akan merusak rumah tangga kita dikeluarkan oleh Allah dengan berkahnya kita mengikuti sunnah Nabi yang namanya salam. Yang masih muda-muda, punya istri, mengamalkan sunnah Nabi, Allahumma jannibna syaiton. Yang sepuh juga boleh ya. Kalau masih kuat, Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaitona ma rozaqtana. Orang yang mendatangi istrinya mengamalkan sunnah Nabi ini, kok terjadi anak, maka anaknya itu akan dijaga oleh Allah dari godaan setan. Itu. Lamun kadung sepripun, Pak. Riyen niku kesupen ndongane. Nggih pun bismillah diqodhoki sak menika. Anake diwacane bismillah, putune diwacane bismillah, nggih. Maka disinilah kita diajari sunnah-sunnah Nabi itu. Jangan kok terus kok ekstrim banget terlalu mengamalkan sunnah Nabi. Lah ini godaan setan juga ini. Justru dengan kita semakin mengamalkan akhlaknya Nabi, semakin mengamalkan ajaran Nabi, disitulah semakin bahagia, semakin banyak pahalanya, semakin kita ini akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Ini jelas, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Termasuknya lagi apa? Wa yaghfir lakum dunubakum. Termasuk membuat majelis ilmu agama ini sunnah Nabi. Di akhir majelis kita membaca doa kafaratul majelis, bangkit dari
majelis para malaikat mengatakan ankumu maghfuron lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Kalian berdiri dari majelis ilmu dalam keadaan kalian juga diampuni dosa-dosanya. Amin gitu. Nah, ya, makanya ini termasuk menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, ya, majelisnya orang-orang soleh yang mengingatkan kita tentang ilmunya Nabi ini juga menggugurkan dosa-dosa. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian ayat 32 artinya katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kalian berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Bahkan di sini perintahnya Allah untuk mengikuti Nabi diulang 2 kali kan. Pertama, fattabi'uni gitu. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kemudian atiullaha wa atiur rasul. Sudah. Orang kok ingin menjadi orang bahagia, orang sukses, orang baik, ini kuncinya 2 ini. Taat kepada Allah, taat kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah, baik berat atau ringan, kecil atau besar, baik kita masuk akal atau tidak masuk akal, baik kita memahami hikmahnya atau tidak memahaminya, intinya kok ini sudah perintah Allah, perintahnya Rasulullah, sami'na wa ata'na. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang ingkar gitu. Kemudian ayat 33, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat bagi masa masing-masing. Nah, jadi sini di zaman Nabi Adam, keluarga yang dicintai oleh Allah ya keluarganya Nabi Adam, karena di dalam keluarga beliau ada ketaatan, ada keimanan, ada ketakwaan kepada Allah. Di masa Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, walaupun putra beliau, putranya Nabi Nuh Kan'an kan, tidak mau iman kepada Allah, tapi di dalam keluarganya Nabi Nuh ada amalan iman, ada amalan takwa, maka Allah cintai, Allah pilih dari sekian keluarga yang lain di umatnya, ya, di antara umatnya. Kemudian di kalangan keluarganya Nabi Ibrahim waktu itu Raja Namrud yang berkuasa, ya, yang beriman kepada Allah Nabi Ibrahim, istrinya Nabi Ibrahim, putranya Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim pun keluarganya dijadikan percontohan, dijadikan suri tauladan. Ya. Begitu juga keluarganya Imran. Ya. Ini keluarganya Imran ini sebagian mengatakan Sayyidina Imran itu seorang nabi tapi bukan rasul. Ya. Sebagian juga mengatakan beliau adalah orang soleh. Saking solehnya dalam membina keluarga sampai diceritakan dalam Al-Quran. Bahkan sampai keluarga beliau dijadikan nama surat dalam Al-Quran, Ali Imran. Ali itu artinya keluarga, Imran itu nama orang gitu. Yaitu dengan istri beliau yang bernama Sayyidah Hannah. Kemudian ayat yang nomor 34 artinya sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi memang di dalam keluarga-keluarganya para nabi, para rasul, orang-orang soleh, lah ini turun temurun gitu. Kecuali beberapa nabi yang tidak punya keturunan, yang belum punya keturunan, ya, di antaranya adalah Nabi Isa. Nabi Isa kan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, kemudian yang lain adalah mempunyai keturunan. Bahkan baginda Nabi dalam sebuah hadis beliau bersabda, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam. Kalian salinglah menikah, kalian salinglah punya keturunan, karena sesungguhnya aku senang bangga, ya, aku bangga dengan umatku yang banyak. Umam itu kan jamak dari kata ummatun, ummatun, ummatani, umamun gitu. Nah, maka di sini kita diperintahkan oleh Allah lewat hadisnya baginda Nabi
perintah menikah ya. Perintahnya Allah juga ada dalam Al-Quran, hadisnya Nabi juga ada, supaya kita itu berketurunan ya. Saya sudah nggak semangat Pak punya keturunan, sudah sepuh, boleh mengambil anak asuh, anak yatim, anak fakir miskin, diopeni, dirawat, disekolahkan, dibiayai, nah, sehingga nanti dia akan meneruskan amal-amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat yang berikutnya 35, artinya ingatlah ketika istri Imran berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernadar kepadamu, apa atau janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepada Engkau, maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi masya Allah, di sini termasuk pengaturan keluarga. Ya, Allah menceritakan keluarganya Sayyidina Imran dengan istri beliau Sayyidah Hannah. Ketika Sayyidah Hannah itu mengandung sebuah janin yang ada dalam perutnya, maka langsung diniatkan, ya Allah, janin yang ada di perutku, aku niatkan untuk berkhidmat agama Engkau. Muharrar. Muharrar itu artinya diantaranya adalah dibebaskan dari tujuan-tujuan duniawi. Nah, tujuan duniawi ya misalkan hanya untuk memenuhi hawa nafsu, gitu, hanya untuk mengumpulkan harta yang tidak digunakan untuk agama, ini duniawi semua. Maka sebagian ulama itu mendefinisikan namanya dunia itu masih wallah wa masih walillah, ya, selain Allah dan selain untuk Allah. Lah ini namanya dunia. Matahari, langit, bumi itu sebenarnya dunia. Tapi nanti sudah yang kedua, ya, kalau semua itu digunakan untuk Allah, nah ini jadi agama nanti, jadi akhirat. Nah, tapi kalau orang amal agama kelihatannya sholat, kelihatannya ngaji, kelihatannya zikir, tapi niatannya untuk duniawi, supaya tenar, supaya dipanggil pahlawan, dipanggil pejuang. Nah ini kan duniawi ya. Nah, maka di sini walaupun bentuk amalnya itu amal akhirat, amal agama, tapi dihitung dunia. Lah keluarga Imran ketika istrinya Sayyidina Imran, Sayyidah Hannah, ketika mengandung niatannya ya seperti itu. Bayi yang ada di perutku, ya Allah, aku niatkan hanya untuk Engkau, untuk agama Engkau. Gitu. Lah kemudian setelah bernadar, beliau berdoa, fataqabbal minni, Engkau terima diriku ya Allah. Nah ini kadang kita kan punya niatan, ingin bangun masjid, ingin bangun musola, bangun pondok, ya Allah Engkau terima niatanku. Nah sudah dicontohi dalam Al-Quran. Saya ingin ngaji, ya Allah Engkau terima niatanku. Saya ingin keluar di jalan Allah, ya Allah, iktikaf di masjid-masjid, menyebarkan agama, menyebarkan akhlaknya Nabi, memperbaiki diri sendiri. Engkau terima niatanku. Fataqabbal minni. Kemudian ayat 36 yang artinya, maka ketika melahirkannya dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Ya. Jadi ketika Sayyidah Hannah itu niat ya, supaya anak yang ada di dalam kandungannya nanti sudah untuk khidmat agama. Nah tentunya kekuatan laki-laki dengan wanita itu kan beda, masih kuat laki-laki tentunya ya. Nah kalau ternyata yang lahir perempuan, nah ini kan seakan-akan mengecewakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman Rahim, ya, Maha kasih sayangnya, tidak menyia-nyiakan. Ya. Niatan baik dari keluarga Imran diterima oleh Allah, tetap diterima walaupun bayi yang dilahirkan adalah perempuan. Gitu. Nah ini diberi nama Maryam. Nah, ini Maryam ini kalau di dalam bahasa ini artinya adalah orang yang selalu ibadah kepada Allah, al-abidah. Nah, orang yang selalu ibadah kepada Allah. Nama Maryam itu artinya seperti itu. Kemudian amalannya istrinya Imran, Sayyidah Hannah, wa inni u'iduha
bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, memberikan perlindungan, memintakan perlindungan dengan Allah ya, dengan nama Allah untuk bayinya dan keturunannya dari godaan setan yang terlaknat. Jadi amalan seorang ibu adalah menjaga anaknya dari hal-hal yang akan menyelewengkan dalam kehidupannya itu. Termasuk amalannya orang tua lagi apa? Memberi nama yang baik untuk anaknya. Jangan malah diberi nama yang buruk-buruk, bahkan nama yang ada serupa dengan orang-orang kafir. Diberi nama yang baik, orang-orang soleh, wali-walinya Allah, mungkin namanya para nabi, para rasul. Kalau laki-laki diberi nama yang dinisbatkan kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Fattah, ya, Abdul Quddus, Abdul Razak, itu termasuk baik yang dinisbatkan kepada salah satu dari Asmaul Husna. Kemudian menjaga anak dari godaan setan ketika di lingkungannya. Nah, jangan malah anak dipegangi HP ya. Nah, kan banyak kesannya tidak baik, bahkan akhirnya kecanduan HP gitu. Nah, maka ini kita lindungi. Ya dialihkanlah, diajari berkuda, diajari berenang. Ini kan ada nilai-nilai sunnah. Adibu auladakum as-sibahata war rimayata. Didiklah anak-anak kalian berenang, karena dalam berenang itu ternyata menyehatkan. Nah, kan sebagian ahli olahraga mengatakan olahraga terbaik yang nomor 2 adalah renang. Nah, yang pertama lari-lari. Gitu. Nah, maka inilah hadirin yang mulia, kita alihkan ya. Kemudian ayat 37, maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkannya pemeliharaannya kepada Nabi Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab atau kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sana. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana engkau mendapati makanan ini? Dia Maryam menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa batas atau tanpa hitungan. Jadi ketika Sayyidah Maryam sudah diniatkan oleh ibunya untuk agama, ya karena perempuan kan nggak bisa sebebas laki-laki, akhirnya dirawat oleh Nabi Zakaria. Nah inilah berkahnya. Orang itu kalau punya anak sudah diniatkan untuk kebaikan, akhirnya apa? Diterima oleh orang soleh untuk dirawat. Nah, misalnya kalau sekarang mau mondok lah, diterima di rumahnya kiai, di pondoknya kiai untuk belajar ilmu agama. Lah yang anehnya itu Sayyidah Maryam itu diletakkan di suatu ruangan yang khusus untuk ibadah. Bahkan katanya saking ketatnya penjagaan, menuju tempat mihrabnya Sayyidah Maryam itu dikunci dengan tujuh lapis pintu. Dan kuncinya sama Nabi Zakaria tidak diwakilkan kepada siapapun, beliau sendiri yang megang. Lah anehnya setiap Nabi Zakaria ingin memberikan pelajaran agama, memberikan didikan, nah kok di dalam mihrabnya Sayyidah Maryam itu ada makanan-makanan, ada rizki dari Allah. Maka akhirnya ditanya, ya Maryamu anna laki hada, wahai Maryam ini dari mana? Nah, ini jawabnya qalat huwa min indillah. Jawabnya Sayyidah Maryam itu dari Allah, yang berikan langsung Allah. Jadi walaupun pintunya dikunci 7 lapis pintu, makanan minuman tetap ada di kamarnya Sayyidah Maryam, bahkan langsung yang memberi adalah Allah. Jadi katanya ini kalau mar'atus soleh itu mendatangkan rizki. Nah, ini bapak-bapak ini gak ada istri soleh kedai alhamdulillah. Napa mulai purun ngaos, purun sholat, purun zikir alhamdulillah. Nah makanya ibu-ibu sampun dados perempuan atau istri yang solihah menjadi asbab datangnya rizki. Bapaknya jangan bakhil kepada ibunya. Cocok bu ya? Nafkahnya ditunaikan, nafkah harta berupa makanan, minuman, nafkah berupa tempat tinggal. Nah makanya termasuk biar istri-istri kita jadi mar'atus solihah,
setiap 3 bulan kita ajak keluar masturah 3 hari. Pripun Pak Haji, cocok ya? Nah, ini supaya ini mendidik istri kita menjadi mar'atus sholihah. Lah, istrinya sholihah, bapaknya soleh, akhirnya bareng-bareng masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nggih, monggo. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama belajar membaca Al-Quran, belajar mendengarkan terjemahnya, juga belajar mendengarkan tafsirnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kepahaman kepada kita dan kita berniat untuk mengamalkannya. Sebelum ruang tanya jawab, kami berikan kesempatan kepada Bapak Asrori untuk menyampaikan undangannya karena beliau akan melaksanakan pengajian di Masjid Kampung Baru. Kepada Pak Asrori, monggo dipersilahkan. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah napa ingkang dipun sampaikan kalian Pak Haji Pur bilih perlu kula iklanaken panjenenganipun Syekh Mughis insyaallah benjang tanggal 1 Februari insyaallah berketepatan hari Kamis malam Jumat panjenenganipun badhe Januari, Sabtu Februari. 1 Februari hari Sabtu malam Ahad. Sabtu malam Ahad, oh nggih insyaallah ya. Lindu pangapunten. Nggih. Terus tanggal 1 malam Februari, terus malam hari berketepatan di Kampung Baru Utara Terminal Magetan. Siap, siap. Mila saking menika para jamaah ambok bilih wonten kesempatan kelonggaran menika disuwun hadir wonten Kampung Baru saperlu sareng-sareng ngaos Isra Mi'raj sekaligus menyambut datangnya bulan Ramadan. Insyaallah ya. Nggih menika saged kula aturaken mugi-mugi mubalekipun insyaallah mangke Syekh Mughis nggih insyaallah. Wektalipun Ba'da Isya. Isya. Nggih Ba'da Isya. Bisa di tempat nggih. Nggih sudah di tempat insyaallah. Ya monggo kersa mangke transitipun Isya wonten ngriki napa wonten pundi monggo nyumbanggaken. Nggih, matur suwun. Nggih, insyaallah. Kesempatan berikutnya yaitu ruang tanya jawab. Dipersilakan kepada ibu-ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Dua penanya. Nggih, monggo ibu-ibu ngaturan. Wonten ingkang badhe dipun tangletaken? Nggih. Monggo ibu-ibu. Kalau tidak ada kepada bapak-bapak dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suparman KPR Sabri. Nggih, siap. Izin bertanya. Nggih, monggo. Pak Syekh, di Indonesia ini terdiri dari macam-macam golongan dan aliran. Islam terdiri dari macam-macam golongan dan aliran. Masing-masing golongan ini mengklaim golongan mereka lah yang paling benar. Siap, ya. Sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yeah. Agar kita tidak salah memilih golongan manakah yang benar, dan supaya kita ikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Suparman ya, dari As-Sabri. Jadi baginda Nabi memang sudah memberitahu bahwasanya umatnya itu akan terbagi menjadi 73 golongan.
Sataftariqu ummati ila thalathatin wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa firqatan wahidah. Ya. Semua dari 73 golongan ini akan masuk neraka kecuali satu katanya. Maka sahabat pun bertanya, apa golongan satu itu ya Rasulullah? Lah Nabi menyabdakan, ma ana alaihi wa ashabi. Kata Nabi, golongan yang dia ini berpegang teguh dengan apa yang aku kerjakan dan sahabat-sahabatku. Ya disinilah sering dikatakan atau diberi nama ahlus sunnah wal jamaah. Tapi sekarang muskilahnya, kesulitannya itu semua orang juga ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Nah maka di sini kita perlu mempunyai patokan ya. Ahlus sunnah wal jamaah yang benar tuh gimana toh? Ya tentunya patokannya kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadisnya Nabi, sunnah Nabi. Yang paling mirip dengan pengamalan Al-Quran dan yang paling mempraktekkan sunnah Nabi, yaitulah yang dikatakan Nabi yang akan selamat. Gitu. Makanya kita sebagai umat Muslim kan mempelajari Al-Quran, supaya tahu ini cocok dengan Al-Quran ini, saya ikut kepadanya. Ini cocok dengan dawuhnya Nabi ini, saya ikuti. Gitu. Kalau tidak ya saya tinggalkan. Nah makanya itu memerlukan ilmu yang sangat-sangat luas itu. Karena kadang ada orang itu yaitu tadi menisbatkan dirinya ahlus sunnah jamaah, tapi dalam prakteknya dijak salaman tidak mau misalkan ya karena nggak golongannya. Jangankan salaman, senyum aja nggak mau kalau ketemu nih. Padahal Nabi mengatakan kamu itu kalau ketemu orang Islam ucapkan salam kemudian senyum bahkan berjabatan tangan. Nah, inilah termasuk seperti itu. Dalam urusan makan, Nabi sudah ngajari kan, makan dengan bismillah, makan dengan duduk, makan dengan tangan kanan, kemudian yang dimakan diminum dari sumber yang halal. Nah inilah patokan sunnah Nabi. Oh berarti kalau ulama itu, orang alim ini, orang soleh ini mengamalkan sunnah Nabi ya, sudah saya tak ngikuti dia. Nah gitu. Nah inilah yang dikatakan oleh Nabi firqah najiyah, firqah rombongan atau kelompok yang selamat itu yang selalu usaha mengamalkan Al-Quran. Dan kalau mengamalkan Quran, mengamalkan hadisnya Nabi itu nggak sepotong-sepotong. Ada orang itu ikuti Nabi tapi nggak mau ikut sahabat. Nah ini juga keliru. Karena Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalian semua pegang sunnahku dan juga pegang sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin kan yang masyhur kan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman dan Ali ini. Ya, mohon maaf ya, kayak misalkan tarawih kan sebentar lagi kita kerjakan di bulan Ramadan ya, kan ada khilafiyah kan, ada perbedaan, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 8. Lah, memang ini semuanya itu pernah terjadi zaman Rasulullah. Memang yang dikerjakan Nabi di masjid itu 8. Di zaman Sayyidina Umar dikerjakannya 20 gitu. Nah makanya kalau kita mengikuti Nabi dan sahabat ya berarti mengerjakan 20. Kalau belum kuat astagfirullah. Kalau kita ke sawah, ke kantor sekian jam aja kuat ya. Nah, ini tarawih hanya setengah jam 20 rakaat kok enggak kuat ini. Nah, maka di sinilah perlu latihan, Kayak dulu waktu kita mungkin masih muda ya, lari maraton mungkin sehari mungkin hanya 1 kilo. Ketika dilatih terus akhirnya kuat sampai 10 kilo, 15 kilo sampai 20 kilo. Nah, disinilah yang dikatakan firqah najiyah, rombongan yang selamat itu adalah rombongan yang mengikuti dawuhnya Al-Quran, mengikuti dawuhnya sunnah-sunnah Nabi, dan juga mengikuti para sahabat, dan juga mengikuti ulama-ulama yang menghantarkan kefahaman kita menuju kefahaman yang sahih, yang cocok dengan Al-Quran dan hadisnya baginda Rasulullah SAW. Mengatakan Bapak nggih? Nggih, siap, matur suwun. Penanya kedua berikutnya, monggo. Pak Haji Karno. Bapak Karno, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
setiap laki-laki mendambakan wanita solihah, mar'atus solihah, karena mengikuti anjuran Rasulullah, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha mar'atus solihah. Betapa bahagianya. Kenapa laki-laki banyak yang brodoli rambutnya, jenggotnya lepas semua? Karena apa? Istrinya tidak solihah. Maka istri solihah adalah harapan masa depan kita, sehingga kita panjang umur, nggak tua-tua, muda terus, sehat terus, karena istrinya solihah. Dikatakan tadi yang terbaik perhiasan adalah wanita yang solihah. Surat Maryam ini intinya bagaimana mencetak wanita solihah. Maka bagaimana tip-tip mencetak wanita solihah pada istri-istri kita, kemudian calon-calon ibu rumah tangga, sehingga nanti standar wanita solihah ternyata lahir dari keluarga yang barokah, senang ibadah dan istiqomah di dalam pengajian hari Selasa pagi ini. Amin. Insyaallah, saya kira itu yang inti pada hari ini. Bagaimana dari pengajian ini lahir wanita solihah, sehingga melihat suaminya seperti melihat bintang film, ya, kelet terus gak mau lepas, seperti perangko. Itulah harapan kita, sehingga umurnya boleh tua tapi semangat tetap muda, bawahnya muda terus selama-lamanya. La ilaha illallah. Maturun. Jadi tips supaya menjadi almaratu solihah istri-istri kita gimana? Suaminya dulu jadikan orang soleh. Allah. Karena apa? Di dalam Al-Quran Allah terangkan at-thayyibatu lit-thayyibin. Ya, wanita yang baik itu akan Allah berikan kepada laki-laki yang baik. Gitu. Makanya Pak Haji Karo kan tanya, tipsnya bagaimana supaya istri kita menjadi orang solehah? Suaminya dulu jadikan orang soleh. Nah, suami yang soleh menjaga sholat, menjaga amalan sunnah, ya toh. Misalkan pagi baca zikir-zikir pagi petang. Nah, pokoknya mendidik dulu suaminya menjadi orang yang soleh. Nanti baru berkahnya suami yang soleh akan melebar kepada istrinya menjadi solihah. Itu memang masya Allah, istri yang soleh itu luar biasa. Itu pernah dapat cerita itu ayahnya Kiai Mahmud, ya, Kiai Mahmud yang menjadi muassis Pondok Temboro. Bapak beliau itu menikah sudah agak sepuh gitu. Bahkan ketika menikah itu, mohon maaf, rambutnya itu sudah ubanan. Lah saking solehahnya istrinya Mbah Kiai Sidik namanya. Itu sampai akhirnya apa? Ubannya itu berubah jadi hitam lagi itu. Allah. Nah, maka disitulah ya, nah, kita perlu kerjasama memang antara suami dan istri. Suaminya juga belajar menjadi laki-laki yang soleh sebagai pimpinan keluarga yang soleh, merembet nanti menjadi istrinya juga solehah. Ini termasuk cara untuk menjadi orang soleh gimana? Jangan bosen kumpul dengan orang soleh. Nah, insya Allah ya, nah, ini termasuk kita di masjid ngaji lah, ini kah kumpul dengan orang-orang soleh. Karena dikatakan bila orang Islam itu kumpul 40 orang ya, salah satunya itu ada kekasihnya Allah. Nah, entah mungkin pagi ini kasihnya Pak Haji Wito atau Pak Dimun, nggak tahu ini. Pokoknya kalau orang iman, orang Islam kumpul ya dalam satu majelis 40 lebih, apalagi kalau Selasa kan katanya sampai 100-an ya. Nah, salah satunya itu ada yang menjadi wali-walinya Allah. Ya. Minimalnya wali murid gitu. Mungkin satu lagi ada yang mau tanya, Pak Nana. Pertanyaan berikutnya, silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya ingin penjelasan tentang lukisan. Itu pernah kita dengar supaya bagaimana di dalam rumah kita tidak
ada lukisan makhluk hidup. Yeah. Tolong dijelaskan seperti apa? Misalkan kalau foto bagaimana? Gitu. Ya, tentang hadis yang menerangkan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Malaikat tidak akan masuk ke suatu rumah yang di dalamnya ada gambar atau ada anjing. Nah, di sini gambar itu yang dimaksudkan adalah lukisan. Lukisan yang sekiranya bila diberi nyawa bisa hidup. Nah, misalkan kalau hanya kepala tok kan nggak bisa hidup ya. Nah, tapi kalau sampai kaki atau sampai paha ini kan masih bisa hidup. Pokoknya intinya kalau ada lukisan yang diberi nyawa kok bisa hidup, itulah yang dilarang oleh agama. Nah, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Kalau foto ini tuh namanya habsudzil ya, menahan bayangan, bukan melukis. Cuman ada khilaf juga, ada perbedaan pendapat. Lah amannya foto itu kalau arahan guru kita dari Temboro tidak usah dipajang. Nah, disimpan saja dalam album di lemari. Kalau kangen menantunya, kangen cucunya, kangen anaknya, lah baru dibuka-buka gitu. Gitu Pak Nanang ya. Nah, jadi kalau foto itu masih ada yang memperbolehkan. Nah, makanya para habaib mungkin ya, itu kan majang foto kakeknya yang orang soleh, dai-nya Allah supaya mengenang. Nah, tapi kalau guru kita untuk menghindari perbedaan pendapat, walaupun orang soleh pun fotonya kita simpan saja. Mungkin taruh di dalam lemari, gitu. Dipajang di pintunya lemari kan, kalau ditutup kan aman. Gitu Pak ya. Ini termasuk juga mengundang, insya Allah malam Kamis di Pondok Temboro ada acara syukuran Isra Mi'raj terbuka untuk umum. Nah, terbuka untuk umum, jenengan bawa 1 bis, 2 bis, 1 truk, 2 truk, insya Allah diterima. Waktunya adalah malam Kamis ini. Malam Kamis ba'dal Isya di Masjid Indoor, Al-Masjid Indoor. Putra putri bebas ya. Anak kecil juga boleh ya. Nah, ini termasuk kita menghadiri majelis-majelis orang soleh itu tabarukan supaya nurnya orang soleh Allah SWT transfer kepada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sempurnakan majelis pagi hari ini dengan mengakhirinya dengan sholat 2 rakaat ataupun sholat 4 rakaat. Dipersilahkan.